Gatalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial terapan. Psikologi sosial terapan adalah bagian dari ilmu psikologi sosial yang menerapkan konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah-masalah sosial nyata. Dalam hal ini, penerapan konsep-konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah-masalah sosial nyata tidak hanya bersifat eksplanatif atau menjelaskan, tapi dapat lebih jauh dengan melakukan rekayasa perilaku sosial atau social behavior engineering, pemecahan masalah perilaku sosial atau social behavior problem solution, pemberdayaan perilaku sosial, dan membantu pengembangan masyarakat. Psikologi sosial terapan membantu para ahli psikologi sosial untuk bergerak dari konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial dasar ke arah aplikasi dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dapat menjadi bidang sasaran psikologi sosial terapan misalnya adalah stereotip etnik dan prasangka etnik yang ada dalam masyarakat multikultural, intervensi media massa untuk mengurangi penyalahgunaan zat-zat adiktif atau drug abuse, evaluasi terhadap program-program sosial dan kebijakan publik, pembaharuan masyarakat, reduksi perilaku agresi kelompok di lingkungan pendidikan, dan reduksi prasangka etnis di lingkungan pendidikan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri psikologi sosial terapan. Yang pertama, berorientasi masalah. Yang kedua, berorientasi nilai. Yang ketiga, kegunaan sosial. Yang keempat, fokus pada situasi sosial. Yang kelima, pendekatan yang meluas. Yang keenam, setting lapangan. Dan yang ketujuh, bermanfaat praktis. Terima kasih. Ruang lingkup psikologi sosial ini luas karena berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Dalam hal tersebut, psikologi sosial mempelajari tentang faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi tingkah laku individu di dalam masyarakat sendiri. Kajian-kajian juga mendalami hakikat serta sebab-sebab perilaku dan pemikiran di dalam masyarakat. Biasanya ini terjadi di dalam sebuah situasi sosial. Pembahasan psikologi sosial sendiri biasanya berisi masalah-masalah sosial yang dibahas di dalam ilmu sosiologi. Menurut Shaw dan Costanto, biasanya ruang lingkup psikologi sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu studi mengenai sebuah perilaku individu di dalam sebuah pengaruh sosial. Yang kedua ialah studi mengenai proses-proses yang terjadi pada individu, biasanya berisikan sikap, tingkah laku, perilaku bahasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah studi mengenai interaksi di dalam sebuah kelompok, misalnya komunikasi, kerjasama, persaingan, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang berikutnya, terapan psikologi sosial di Indonesia. Rentang tingkat analisis dari gejala sosial yang hendak diteliti dalam terapan psikologi sosial, mulai dari individual hingga kelompok. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Kami mengambil contoh psikologi sosial terapan mengenai penggunaan media sosial beserta implikasinya di Indonesia. Media sosial dapat meliputi konsep, teori, dan hasil penelitian psikologi sosial dalam perilaku individu dalam penggunaan media sosial seperti swafoto atau selfie, cyberwar, dan lain-lain. Perilaku manusia yang semakin tidak terpisahkan dari dunia maya patut menjadi perhatian yang serius.
Mari menyimak pembahasan dari teman saya berikut ini. Yang pertama, swafoto atau selfie adalah jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital atau ponsel cerdas. Foto anarsis sering dikaitkan dengan narsisme, terutama dalam jejaringan sosial dan salah satu fenomena dalam kemajuan teknologi internet seperti telkom genggam dan budaya siber atau selfie dan swafoto. Kata ini pun telah resmi menjadi kata baru yang dicantumkan dalam kamus Oxford English Dictionary pada tahun 2013. Berbeda dengan foto digital yang menggunakan DSLR pada prosumer lainnya dengan menggunakan telkom genggam. Foto yang diambil bisa langsung diunggah di media sosial saat itu juga. Sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga Opinium di Inggris terhadap responden yang berusia antara 18 tahun sampai 24 tahun yang terjadi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dalam sehari ada lebih dari 1 juta foto diri yang dibuat. Berikut ada beberapa ulasan yang bisa dipaparkan dalam kajian ini terkait dengan fenomena swafoto menggunakan perspektif psikologi sosial. Pertama, kegiatan tersebut sebagai wujud eksistensi diri. Bersuafoto dan menyebarkannya di media sosial tidak sekedar terfokus pada penampilan diri si pengguna. Swafoto merupakan upaya representasi diri di media sosial, sebuah upaya agar dianggap ada atau eksis dalam jaringan. Seorang yang melakukan swafoto juga tengah berusaha mengonstruksikan diri ke media sosial dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan karakter positif atau negatif dalam dirinya supaya tetap terpelihara. Swafoto yang sukses ditandai dengan banyaknya pujian, pemberian tanda jempol atau like dalam fitur Facebook. Bila sudah demikian, maka individu merasa puas dan semakin terdorong untuk lebih melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial. Namun, bila kondisinya terbalik, individu dapat merasa diacuhkan dan tidak dihargai oleh lingkungan sosialnya. Keadaan tersebut bisa memicu keinginan untuk tidak kembali mengunggah swafoto atau tetap melakukan swafoto, namun dengan evaluasi tertentu. Yang kedua, swafoto merupakan salah satu bentuk narsisme digital. Swafoto yang diambil menunjukkan bahwa penggunanya telah merancang dirinya. Dari hasil rancangan itu, selain untuk eksistensi diri, juga sebagai bentuk pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengakses atau pengguna lain dalam jaringan pertemanan di media sosial. Sebuah swafoto juga misalnya harus dilihat dari latar belakang objek foto tersebut. Banyak foto diri dengan latar belakang sebuah lokasi tertentu, dan ini menunjukkan bahwa si pengguna sedang berada di tempat tersebut. Yang ketiga, swafoto juga dapat menandakan bahwa pengguna melakukan keterbukaan diri di media sosial. Dalam postulasi Lewin, lapangan hidup organisme diibaratkan sebagai jaring laba-laba yang terdiri dari beberapa region atau wilayah. Wilayah-wilayah tersebut semakin lama semakin bertambah atau justru statis, baik jumlah maupun luasnya, tergantung dengan sifat organisme tersebut, apakah cenderung terbuka atau tertutup. Swafoto menjembatani pertumbuhan wilayah hidup seseorang karena menuntut mereka menjadi terbuka untuk membagikan foto diri kehidupan
kehidupan di khalayak media melalui akun media sosial yang dimiliki. Efek selanjutnya dari keterbukaan diri itu adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi dengan pengguna lain dan semakin erat. Bahkan dalam beberapa kasus, pengguna swafoto menyebabkan bertambahnya jalinan pertemanan yang baru sehingga jaringan sosial dimiliki semakin luas. Atau dengan kata lain, wilayah hidup seseorang akan semakin lapang. Yang kedua, cyber war atau perang dunia maya. Saya mengambil contoh pada tahun 2014, konteks pemilu yaitu fenomena relawan pendukung Jokowi dan Prabowo. Kedua kelompok berlomba mengusung masing-masing calon baik sebelum pemilu diadakan maupun beberapa bulan setelahnya. Terjadi gaduh yang disebabkan oleh opini maupun pemberitaan terkait figur Jokowi atau Prabowo. Ada banyak stereotipe Jokowi yang dijadikan senjata oleh kubu pendukung Prabowo. Begitu pula sebaliknya. Stereotipe menjadi materi dasar keyakinan dalam diri individu maupun kelompok atau kolektif. Dan dalam situasi tertentu, keyakinan tersebut menjadi prasangka yang selanjutnya dapat menyulut perilaku diskriminasi maupun tindakan non-kooperatif lainnya, seperti fitnah dan permusuhan antara kelompok. Menurut pakar perilaku kolektif diartikan sebagai aksi yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak dengan cara yang mirip oleh sejumlah besar orang dalam kelompok atau kejadian tertentu, yang terkadang dapat berupa aksi yang tidak biasa. Perwujudan perilaku kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo terjadi secara masif di lingkungan daring atau perkutat. Dalam konstelasi media sosial terhimpun dalam komunitas-komunitas tertentu. Ajang debat kusir dan adu berita hoaks seolah menjadi paket menu yang biasa dijumpai dalam arus notifikasi media sosial kita, seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selain berita atau status dukungan untuk mereka, ada beberapa faktor penentu perilaku kolektif, antara lain konduktivitas struktural, yakni faktor struktural situasi sosial, memudahkan terjadinya perilaku kolektif seperti keberagaman agama, suku ideologi, dan ras dalam sebuah wilayah. Ketegangan struktural yakni kesenjangan, ketidakserasian antara kelompok sosial, etnik, agama, dan lain-lain yang membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk ketegangan. Semakin besar ketegangan struktural, maka semakin besar pula peluang terjadinya perilaku kolektif. Keyakinan umum yaitu desas-desus dengan sangat mudah dipercaya kebenarannya dan kemudian disebarluaskan, yaitu faktor pektur, yaitu faktor penunjang kecurigaan dan kecemasan yang dikandung masyarakat. Mobilisasi para peserta yakni perwujudan perilaku kolektif yang digiring oleh pemimpin baik untuk bergerak menjauhi situasi berbahaya atau untuk mendekati orang yang dianggap sasaran tindakan. Jika dikaitkan dengan perilaku pendukung Jokowi dan Prabowo, kumpulan pengguna media sosial tertentu pada awalnya memperlihatkan gejolak dan reaksinya dengan proses yang disebut milling, yaitu proses di mana individu-individu menjadi semakin tegang, gelisah, dan bergairah. Dengan meningkatnya emosi,
kegairahan, dan stimulasi timbal balik, maka orang-orang lebih memungkinkan untuk bertindak impulsif di bawah pengaruh impuls. Bersama yang disebut dengan pikiran kolektif atau pikiran kelompok. Jika intensitas proses ini meningkat, maka penularan sosial akan timbul yang melibatkan diseminasi impuls atau kata hati yang cepat atau irasional. Peristiwa penularan sosial ini sering menyebabkan pengguna media sosial menjadi aktif dalam beberapa perilaku secara bersama-sama. Meski dalam situasi daring, selanjutnya, kegairahan bersama dalam kumpulan pengguna dapat melibatkan proses reaksi sirkular. Dengan demikian, bila seorang menjadi gelisah, resah, atau bergairah, maka emosi dan perilaku tersebut akan menjadi suatu model yang mempengaruhi orang lain. Proses saling menstimulasi ini menghasilkan suatu spiral perasaan dan tindakan yang sirkular.